Saya melihat fenomena inilah sebenarnya gambaran utuh bangsa Indonesia itu sebenarnya. Seberapa mampu kita mengatasi pandemi ini, itu memang gambaran secara real kemampuan bangsa kita. Bangsa lain yang memang sudah kebermajuan, mereka lebih antisipatif, lebih cepat untuk recovery gitu. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali di podcast JC bersama saya Sri Wahyuni. Rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 batal. Hal ini berpotensi mengakibatkan learning loss gelombang 2. Penundaan PTM membuat anak-anak kembali menjalani pembelajaran jarak jauh. Padahal banyak pihak mengakui kegagalan pembelajaran jarak jauh di Indonesia sehingga terjadi learning loss di akhir 2021. Namun, dengan kondisi saat ini akan semakin parah karena serangan COVID-19 ini rentan bagi anak-anak. Bahkan sejumlah uji coba PTM saat ini dihentikan. Untuk membahas telah hadir bersama saya Bapak Gino Vanoli, pemerhati pendidikan di Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Gino. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Selamat sore. Sehat Pak Gino lagi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Gino, bagaimana pendapatnya Bapak mengenai fenomena learning loss, kemunduran pendidikan khususnya di Jawa Timur dengan adanya PPKM atau apa ya istilahnya? PPKM level 4 ya. Jadi pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap muka langsung. Ya, saya pikir ini juga menjadi problem ya. Terima kasih saya sudah diundang untuk yang kesekian kalinya di podcast CC, dan isu ini terkait tentang pembelajaran tatap muka sejatinya sudah pernah kita gulirkan terkait kesiapan kita waktu itu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi memang ada fenomena baru, penyebaran COVID-19 varian baru yang diindikasikan juga banyak menyerang generasi muda yang boleh dikatakan hari ini heterogenitas. Keberagaman anak-anak warga kita yang terpapar COVID ini tidak lagi mengenal umur, mulai dari umur usia dini sampai dengan yang usia lanjut, baik yang sehat maupun yang punya komorbid ternyata punya kemungkinan dampak yang sama. Oleh karenanya skenario pembelajaran tatap muka secara terbatas yang sudah disenariokan secara baik oleh pemerintah pusat, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, ini harus direschedule ulang. Kenapa? Karena memang pemerintah sangat khawatir dampak ikutan dari penyebaran COVID ini akan justru menimbulkan banyak korban kalau kerumunan itu terjadi. Kita sebenarnya skenario untuk pembelajaran tatap muka di kalangan pelajar maupun mahasiswa ini sudah sangat baik. Ya, disiplin prokesnya, protokol tentang penyelenggaraan protokol kesehatannya sebenarnya sudah sangat diuji coba dengan berbagai macam cara. Ini sudah sangat rigid dilakukan, tetapi karena memang varian ini dirasakan sangat mengkhawatirkan, kemudian prevalensi jumlah peserta anak muda kita yang terpapar juga semakin banyak, kemudian korban yang sampai pada tingkatan meninggal juga cukup banyak. Saya pikir ini pemerintah mau tidak mau harus membuat skenario baru supaya learning loss tadi yang Mbak Yuni sampaikan, kegagalan kita belajar sebagaimana capaian yang seharusnya dicapai oleh kurikulum sehingga anak-anak kita itu mampu mengenyam pendidikan pada tingkat lanjut ini tidak sepenuhnya gagal. Memang harus ada evaluasi secepatnya terkait tentang pembelajaran daring ini. Karena kenapa PTM ini menjadi sangat penting untuk disegerakan, waktu itu sudah sempat kita bahas bahwa tidak sepenuhnya memang proses-proses praktek kelas
itu bisa dijangkau dengan model pembelajaran daring lewat online. Karena online itu sangat terbatas. Selain dari kendala infrastruktur, ada daerah-daerah tertentu. Jawa Timur tentu tidak boleh kita hanya melihat Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan daerah-daerah yang secara infrastruktur teknologi informasi sudah sangat memadai. Tapi Jawa Timur juga ada yang ada di pulau, ada yang di pelosok-pelosok. Tentu ini juga akan relatif terkendala. Itu satu. Yang kedua, hampir 2 tahun kita melaksanakan sekolah daring ini, di kalangan orang tua juga sudah sangat jenuh, gitu ya. Sangat bosan, orang tua sudah pada tingkatan stres tertentu, siswa-siswa juga pada tingkatan stres tertentu. Kemudian metode yang dikembangkan guru mungkin sudah mengalami kejenuhan juga. Ini kan butuh penyegaran-penyegaran dan diindikasikan memang proses daring ini tidak sepenuhnya efektif. Dari sisi pengembangan sosial peserta didik ini juga sangat terbatas. Anak-anak tidak ketemu dengan teman sebayanya. Sekolah sebagai tempat untuk bersosialisasi, gitu ya. Pluralisme, mengajarkan tentang heterogenitas, tentang persatuan dan kesatuan. Ya, ini menerima keberbedaan antar kawan satu dengan yang lain. Ini tidak mungkin bisa dicapai dengan media interaksi itu sangat terbatas. Kemudian relatif hanya satu arah, gitu ya. Ini yang dirasakan juga banyak sisi-sisi yang ingin dicapai lewat tujuan pembelajaran itu tidak bisa dicapai. Oleh karenanya pembelajaran tatap muka memang betul-betul bisa diharapkan untuk mengatasi itu. Nah, kemarin sempat muncul skenario tentang blended system, artinya ada campuran, ya, mana yang bisa luring, mana yang bisa daring. Yang terbatas bisa disampaikan dengan daring, oke, disampaikan dengan daring. Tetapi yang tidak harus diajang sana ke rumah atau siswanya secara terbatas dipanggil ke sekolah. Ini semua sebenarnya bagian daripada upaya pemerintah untuk meminimalisir learning loss tadi. Kenapa? Bangsa ini dari semua sisi komparatif kan sudah tertinggal. Dalam suasana normal saja, bangsa Indonesia itu sudah tertinggal jauh. Nah, kalau sampai ini ditambah learning loss yang kedua, saya tidak terperkirakan ya bagaimana ketertinggalan kita. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain ini sudah relatif bergerak maju. Nah, saya melihat fenomena inilah sebenarnya gambaran utuh bangsa Indonesia itu sebenarnya. Seberapa mampu kita mengatasi pandemi ini, itu memang gambaran secara real kemampuan bangsa kita. Bangsa lain yang memang sudah kebermajuan, mereka lebih antisipatif, lebih cepat untuk recovery gitu. Walaupun ada sekarang Jepang informasinya, India, Singapura juga menghadapi terpaan gelombang-gelombang yang varian-varian baru, tetapi karena memang kehidupan mereka relatif sudah maju, pendidikan mereka relatif sudah sangat bermakna, maka antisipasi solusi terhadap pandemi ini relatif bisa diminimalisir. Lah kita sebagai bangsa yang memang masih berkembang, kemudian masih semangatnya untuk bergerak maju ke posisi middle class gitu ya, tengah, tiba-tiba dihantam pandemi begini, memang akan mengalami kontraksi goncangan yang luar biasa. Saya pikir ini kita berharap pemerintah segera mengajak serta seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan untuk bersama-sama bagaimana sebenarnya mencari skenario baru yang relatif bisa lebih efektif, adaptif dan juga kreatif menghadapi kebijakan baru yang bisa pandemi kedua ini, yang gelombang-gelombang dua itu bisa lebih berdasar pengalaman evaluasi satu tahun yang lalu ya. 3 semester kita ini ya. 2 semester setengah lah. Lebih baik dari tahun yang bisa lebih lalu. Artinya kalau pun toh harus daring kembali, ini harus diperpanjang lagi, semestinya bisa dilakukan, bisa lebih efektif lagi. Pak Gino, memang daring itu sangat banyak sekali kendalanya. Salah satunya karena keterbatasan wali murid tentunya ya Pak Gino ya. Keterbatasan wali murid, kemampuannya kan tidak semua wali murid itu mampu memahami semua materi pelajaran dari sekolah. Iya. Apakah dengan pertemuan tatap muka kita bisa mengejar ketertinggalan itu, bisa mengejar learning loss
yang tadinya sangat menurun? Ya, harapannya dalam suasana kalau ini kembali kepada kehidupan normal baru lah, boleh dikatakan begitu. Praktis pendidikan itu bisa dilakukan secara normal, kemudian dengan skenario-skenario yang lebih baik lagi. Saya pikir paling tidak posisi kita tidak harus tertinggal lebih jauh. Kalau posisi kita tadinya di komparatif internasional mungkin di angka 160-an dari 170-an negara, artinya memang posisi kita sudah relatif sangat rendah. Paling rendah. Ya, dari sisi kemampuan matematik, kemampuan sains, kemudian kemampuan bahasa itu kita juga relatif tertinggal. Nah, kenapa PTM ini harus disegerakan? Karena memang dalam kondisi hari ini negara-negara yang tadinya memang sudah di atas kita ini sudah mulai pembelajaran tatap muka dengan apapun kendalanya, karena memang mereka mungkin herd immunity-nya sudah terbentuk. Cakupan vaksinasi untuk warga bangsanya itu sudah mendekati angka 70%, sehingga mereka juga walaupun sempat nggak udah pakai masker lagi, sudah harus muncul varian baru pakai, tetapi sebenarnya proses pembelajaran relatif sudah jalan, dan itu mengindikasikan kalau kita tidak segera mengikuti mereka, ya kita bisa bayangkan angka kita nanti akan seperti apa lagi. Gitu. Jadi memang PTM selama ini kita juga belum maksimal, tetapi diyakini betul PTM itu jauh lebih efektif daripada pembelajaran lewat daring ya. Khususnya untuk level sekolah dasar sampai menengah lah ya. Kalau perguruan tinggi relatif sebenarnya karena tingkat logikanya anak-anak juga sudah berjalan, kemudian kemampuan dosen mengajarkan lewat daring itu juga mungkin sudah lebih baik. Anak-anak mahasiswa level mahasiswa menangkap pesan lewat media online ini kan sudah relatif sudah mudah. Tetapi kalau anak-anak level dasar sampai menengah ini kan dijelaskan dengan pertemuan fisik aja kadang-kadang nggak nyambung, apalagi lewat online yang ya interaksinya relatif sangat terbatas. Dan untuk anak-anak biasanya kan dengan orang tua itu mereka itu kurang bisa ya. Tapi kalau sudah dengan guru, kan ada istilah guru itu digugu dan ditiru. Jadi mereka lebih mudah menerima materi atau menerima masukan dari seorang guru. Betul. Jadi orang tua kan tidak cukup siap sebenarnya. Kita betul ini satu berkah bahwa dengan pandemi ini mengembalikan anak-anak itu pada takdirnya, diasuh oleh orang tuanya. Tapi problemnya kan tidak semua orang tua siap secara parenting skill, kan tidak cukup punya kemampuan. Bahkan gitu. Boleh dibilang 75% itu ibu-ibu tidak siap. Gitu, ya makanya ini kan kalau terlalu lama akhirnya kan menjadi sangat berisiko juga, dari sisi psikologis juga tidak menguntungkan, apalagi dari sisi konten kan orang tua suruh menjadi guru untuk semua mata pelajaran kan juga paling bagus mau nemenin belajar aja sudah sangat banget. Bagus itu, kita nggak masuk pada substansi. Apalagi gitu kalau sudah pelajaran ini Pak Gino, matematika. Nah itu kan di mata pelajar itu kayak apa? Hantu ya. Iya, matematika. Ya kayak ibu rumah tangga seperti saya misalnya. Kalau harus menemani nih anak belajar fisika, kimia, atau biologi, wah itu sudah pasti ampun. Sulit sekali ya. Nah, Pak Gino, sebagai pemerhati pendidikan, adakah usulan atau solusi dari Pak Gino? Ya, kalau sebagaimana yang pernah kita sampaikan terdahulu bahwa problem ini kan problem kita semua, gitu ya. Saya tidak punya konklusi khusus, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah para pihak ini harus segera bertemu. Situasi ini kan situasi tidak normal, situasi yang sangat abnormal. Oleh karenanya peran perguruan tinggi juga menjadi sangat penting. Bagaimana dalam posisi bangsa yang menghadapi kesulitan seperti ini, lewat skenario normal juga tidak mungkin. Keterbatasan kita masyarakat untuk membuat inovasi-inovasi baru yang sahih ya, artinya bukan trial and error, karena kalau trial and error terus kita semakin anak akan semakin trial and error itu seperti apa? Maksudnya, ya, Pak Gino? Membuat salah, belajar lagi, mencoba, salah lagi, kita nggak punya waktu. Jadi bukan resep yang kita berikan itu harus sudah skenario yang sudah matang, yang memang didiagnosis mampu menjawab persoalan. Bukan lagi trial and error seperti bukan coba-coba ya. Coba-coba kenapa? Karena anak-anak hari ini sudah menjadi korban, jangan sampai menjadi korban
berikutnya coba-coba. Oleh karenanya perguruan tinggi sudah saatnya lah dengan sangat intens diberi peran oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, ini harus bersinergi betul, sehingga saya yakin Jawa Timur khususnya kan punya berkah, punya perguruan tinggi yang memang hebat, bonafit gitu ya, bonafit, harusnya sudah sangat intens untuk turun membantu menyelesaikan persoalan ini, mengatasi masalah ini. Baik UNESA, mungkin Universitas Negeri Malang, mungkin UNER-nya, mungkin ITS-nya, atau ya UIN lah dan seterusnya. Ini harus betul-betul diajak serta, sehingga persoalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan dipikirkan oleh pemerintah saja. Semua ikut memikirkan. Dinas pendidikan juga harus berjuang sendiri. Saya pikir ini tidak bisa. Semua stakeholder harus sudah bisa menyatu, berkolaborasi, berkoordinasi untuk menciptakan inovasi baru yang diyakini betul bisa diterapkan secara lebih mudah, tetapi secara diyakini sahih, valid, ini mampu meminimalisir loss learning tadi. Saya pikir ini, jadi tanpa membahayakan kondisi belajar misalnya kita. Tentang pembelajaran lewat yang sekarang pemodelan Google Classroom itu mungkin di kota sudah relatif jenuh, mungkin di daerah masih sangat terbatas dan seterusnya. Kemudian insentif dari pemerintah daerah untuk membantu bagaimana mungkin kuota internetnya segala macam, ini kan masyarakat sudah dengan PPKM terbatas ini kan juga sangat berat, dan secara ekonomi ekonomi mereka sudah sangat terkatung-katung memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anaknya. Saya pikir ini kan juga berat. Nah, kalau orang tuanya mampu kan sebenarnya secara individual kan bisa membentuk kelas-kelas kecil dengan gurunya, dengan les, tapi mungkin butuh biaya. Jangan masyarakat sekarang dalam kondisi yang sangat berat. Susah. Oleh karenanya sekali lagi Dinas Pendidikan semestinya mengajak serta kabupaten kota untuk provinsi untuk bagaimana mencari solusi terbaik dengan ini, kemudian mengajak stakeholder yang lain baik dunia industri, dunia usaha, perguruan tinggi yang terpenting, bagaimana untuk menciptakan satu model baru yang pendekatan baru mungkin atau metode baru mungkin yang memang bisa secara lebih sederhana disampaikan oleh guru, kemudian anak-anak bisa menangkapnya itu, sehingga materi-materi tertentu, materi-materi pokok yang bisa membekali anak didik kita bisa lebih mampu melanjutkan kepada tahapan-tahapan belajar yang lebih tinggi. Saya pikir ini penting. Learning loss itu kan di situ sebenarnya, kegagalan untuk ketidakmampuan siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang pada level yang lebih tinggi lagi, yang dasar aja. Bisa jadi yang sudah bisa baca karena adanya daring, mereka juga mundur jauh kan gitu. Ya. Padahal ya kita kan tahu belajar kelas 2, kelas 3 ini kan belajar membaca misalnya gitu kan. Nah, yang kelas 3 ke atas kan membaca itu untuk belajar. Nah, kalau kemampuan membacanya ini harus mundur kan, belajarnya kan juga harus menjadi jauh lagi. Nah, ini kan akan berdampak terus sehingga kemampuan membaca yang terlambat tadi juga akan membawa dampak pada keterlambatan dia belajar untuk pada tahap selanjutnya. Saya pikir intinya. Oke Pak Gino, berarti ini saya simpulkan perlu adanya kebersamaan seluruh lapisan, termasuk kita harus menyatukan visi misi kita ya, baik itu wali murid, betul, guru. Dari dinas pendidikan, bahkan dari elemen lain, termasuk dari perguruan tinggi, dunia industri juga ikut sama-sama, ya, membantu menyelesaikan persoalan learning loss di negara kita ini, di dunia pendidikan tentunya ya. Oke, Pak Gino, untuk yang terakhir, apa pesan Pak Gino untuk masyarakat khususnya para pelajar dan juga para pendidik di seluruh bangsa ini? Ya, ini kan sudah masuk tahun ajaran baru ya. Saya tanpa terasa karena anak-anak tidak sekolah, pergi ke sekolah. Kita ini kadang-kadang udah lupa ini hari libur atau hari sekolah. Gitu. Guru-guru kita ngajar dari paling ingat juga. Itu tanggal gajian aja gitu ya. Ya, jadi saya pikir yang pertama yang harus dihadapi bahwa bangsa ini menghadapi pandemi yang
situasinya juga kita tidak tahu persis kapan akan berakhir. Karena bangsa ini bangsa yang besar, penduduknya hampir 272 juta. Luasan wilayah kita juga sangat luas, pintu masuk kita juga sangat beragam, berpulau-pulau, beribu-ribu pulau. Saya pikir ini bukan persoalan gampang. Oleh karenanya, yang pertama yang harus disadari, kita harus terus meningkatkan semangat kita. Ujian kesabaran kita juga harus lebih ditingkatkan lagi. Masuk untuk ibu-ibu ini. Betul. Rasa keprihatinan kita juga harus lebih lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak fokus, tidak sabar dan tidak prihatin, kondisi sulit ini kan sangat mungkin kita akan mengkonsumsi berbagai macam informasi yang justru akan membuat kita jadi down. Kemudian kehilangan kepercayaan terhadap semua skenario yang dibangun oleh lembaga-lembaga resmi, termasuk dalam hal ini pemerintah, lembaga pendidikan. Oleh karenanya, situasi yang sulit ini, energi kita harus kita eman-eman, kalau bahasa kita, untuk fokus pada penyelesaian persoalan. Jadi, kita juga berharap kepada para pemimpin bangsa, gitu ya, baik pada level nasional, provinsi, kabupaten, kota, untuk ya selalu menggawangi lah ya, menjaga semangat rakyatnya ini supaya tidak terumbang-ambing kepada ketidakpastian. Karena memang skenario ke depan itu serba tidak pasti, ya kan? Tiba-tiba masuk ada gelombang baru lagi, dan kita tahulah virus ini kan makhluk hidup yang sangat sederhana. Ketika orangnya divaksin semua misalnya gitu, bisa jadi dia lebih pintar berubah lagi kan? Maka tidak boleh sembarangan minum obat segala macam, kan untuk jaga jangan sampai virus itu menjadi istilahnya lebih adaptif, kemudian dia menjadi tahan di tubuh kita, di tubuh kita, nggak diobatin, nggak ini, karena semakin kacau kebal. tadi semakin kebal, resisten bahasa ini. Jadi itu yang tidak boleh gampang kena antibiotik misalnya gitu. Saya nggak bisa terlalu jauh ke sana, tapi yang pasti kita mengirimkan pesan lah kepada para pemimpin untuk selalu memberikan semangat, tidak bosan-bosan menyampaikan motivasi kepada rakyat untuk lebih bersabar, sama-sama prihatin, dan harus sensitif terhadap situasi yang ada di lapangan. Karena memang ketika kesulitan ini membuncak gitu ya, ekonomi nggak bergerak, pendapatan menurun, ini kan emosi juga sangat labil, ditambah tsunami informasi yang entah dari mana. Ini saya pikir negara harus tetap hadir untuk membuat rakyatnya lebih tenang, fokus pada penyelesaian persoalan, bahwa menghadapi pandemi ini memang tidak mudah. Bangsa-bangsa yang sudah kebermajuan pun menghadapi persoalan yang sama. Oleh karenanya, pilihan kita untuk lebih sabar, untuk lebih prihatin, secara gotong royong membangun soliditas antar anak bangsa, bagaimana persoalan bisa diselesaikan. Saya pikir ini penting untuk terus ditumbuhkan, dan bangsa kita sebenarnya punya talenta untuk itu, menyelesaikan persoalan dengan secara bersama-sama, karena memang kita ditakdirkan untuk hidup selalu bergotong royong. Hanya saja kadang-kadang ketidakpercayaan ya pada satu pihak dari pihak lain, ini yang kadang-kadang membuat kesetiakawanan sosial ini menjadi renggang. Nah, saya pikir saatnya lah kita saling bergandeng tangan untuk bagaimana melewati pandemi ini, situasi ini yang memang berat, harus kita lalui secara bersama-sama. Baiklah, sahabat pustaka, di sini sahabat pustaka, demikian podcast kita kali ini. Untuk mencegah mengatasi learning loss terjadi, harus ada sinergi dari semua pihak. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak sekolah dan guru, serta siswa orang tua harus memiliki satu visi. Nah, sahabat pustaka, demikian podcast kali ini. Saya Sri Wahyuni. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.